Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh Masjid Nurus Sa'adah yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan yang mulia ini kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan karunia dan nikmat-Nya berupa taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kemampuan untuk menjalani setiap ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan-kemudahan untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu kita senantiasa berusaha mensyukuri setiap nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ketika kemudahan itu datang, ketika petunjuk itu datang kepada kita. Karena sesungguhnya hidayah, pertolongan Allah itu adalah mahal, ya. Pertolongan Allah itu mahal. Tidak semua mendapatkan pertolongan. Tidak semua dimudahkan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap pertolongan itu datang, setiap kemudahan itu datang, maka kita diperintahkan untuk senantiasa mensyukuri dengan berusaha mengamalkan sebaik-baiknya apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Salawat bertas salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada para sahabat dan orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti ajaran-ajaran dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu, berkumpul dalam rangka jihad pagi kita, mengisi waktu setelah sholat subuh sampai waktu syuruk. Dan sesungguhnya di antara waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala cintai, bahkan termasuk amalan yang pahalanya begitu besar, ya, adalah kita menunggu satu solat kepada solat yang berikutnya. Intidharus shalah ba'da shalah. Ya. Ini diantara keutamaan amalan-amalan yang harus kita jadikan sebagai amalan rutin adalah kita berusaha mengisi di antara waktu solat ke waktu solat berikutnya dengan amalan-amalan yang kita lakukan di dalam masjid, baik berzikir, membaca Al-Quran, di sana ada majelis ilmu. Ini di antara keutamaan yang besar, ya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, hal adullukum ala ma yamhullah bihil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Maukah aku tunjukkan kepada kalian amalan-amalan yang bisa menghapuskan al-khataya, ya, dosa-dosa kecil, dan amalan yang meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasul menyebutkan ada 3 perkara, ada 3 hal. Ya, ada 3 hal. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan amalan-amalan tersebut adalah intidharus shalah ba'da shalah. Adalah menunggu salat berikutnya. Ya. Contoh di antara waktu yang harus kita maksimalkan antara salat maghrib dan isya. Ini waktu yang paling ideal, ya. Kalau waktu antara subuh mungkin dengan zuhur sangat sulit, kecuali kita beriktikaf mungkin di bulan Ramadan, ya. Tapi kita niatkan paling tidak antara subuh dengan syuruk ini ada keutamaan-keutamaan, ya. Itu di antara amalan yang akan menghapuskan dosa-dosa kita dan akan mengangkat derajat kita. Mudah-mudahan majelis kita di pagi hari ini adalah termasuk majelis yang akan menghapuskan dosa-dosa kita, yang akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, selain keutamaan dari majelis ilmu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kajian kita agak spesial, ya. Sebelumnya kita membahas tentang parenting. Pada kesempatan ini, karena insyaallah kita masih di bulan Rabiul Awal, ya, memasuki hari yang ke-16. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita untuk senantiasa kembali meningkatkan keimanan kita dan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk nanti bagaimana cara kita mengajarkan hubun Nabi, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak kita dan kepada keturunan kita. Pada kesempatan ini tema yang akan kita bahas adalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan kesempurnaan dari iman. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mengenal lalu kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka setidaknya kita harus mengenal dulu, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kecintaannya kepada siapa? Kepada umatnya. Ada sebuah peribahasa, ya, yang sering mungkin kita dengar, ada istilah di dalam bahasa Jawa, witing tresno jalaran soko kulino, ya. Cinta itu hadir biasanya karena kebiasaan, ya. Biasa bertemu, biasa jalan bareng, ya. Ada yang biasa mungkin bakso bareng, ya. Seringnya seseorang bertemu bisa lahir rasa senang, ya, rasa empati, rasa dekat. Itu karena faktor keterbiasaan. Kayak panjenengan dulu, ya, melamar istri itu ada proses, ya. Kita kenal dengan istri kita ada proses. Enggak ada yang begitu kenal langsung melamar, mungkin jarang, ya. Tapi ada proses mengenal, ya. Sesuatu yang terbiasa akhirnya muncul walaupun sebelumnya mungkin tidak ada ketertarikan, ya. Seringnya bertemu, seringnya ngobrol menyebabkan rasa senang itu tumbuh.
Lalu bagaimana ketika ada seseorang yang belum pernah bertemu, ya, bahkan jaraknya terpaut, ya, 14 abad, jaraknya begitu jauh, tapi sudah menyatakan rasa rindu, ya, sudah menyatakan kecintaannya. Bisa dibayangkan, ya, manusia ini adalah manusia mulia. Manusia ini memiliki kecintaan yang tulus. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Manusia yang kita sebutkan tadi, manusia agung itu tidak lain adalah nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi belum pernah, ya, jarak kita terpaut jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyatakan, ya, kecintaannya, sudah menyatakan rindu dengan siapa? Dengan kita sebagai umatnya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama kita harus tahu terlebih dahulu bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu mencintai kita. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau diumpamakan, ya, diutusnya Nabi kepada manusia, diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita sebagai umatnya. Di dalam hadis yang disebutkan di dalam riwayat Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah, hadis marfu', Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathali wa mathalukum kamathali rajulin aw qada naran faja'alal janadibu wal farashu yaqa'na fiha." Permisalan aku dan umatku, ya, permisalan aku dengan kalian ini adalah ibarat seseorang yang menyalakan api. Ya, ada seseorang di malam hari menyalakan api, pasti yang namanya hewan-hewan kecil itu akan datang mendekat. Ya, laron-laron itu pasti akan mendekat. Ya, bahkan tidak hanya mendekat, banyak hewan kecil, laron itu yang masuk ke dalam api. Wa huwa yadhubbuhunna anha wa ana akhidun bihujazikum 'anin nar wa antum tafallatuna min baini yadayya min yadayya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedangkan orang itu selalu berusaha mengusirnya dari api itu, dan aku memegang ujung pakaian kalian agar kalian tidak terjerumus ke dalam neraka, namun kalian selalu terlepas dari tanganku. Ini maksudnya diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita itu diibaratkan seseorang yang menyalakan api, ya. Lalu datang hewan-hewan kecil seperti biasanya, yang namanya laron itu mesti akan mengerubungi api tersebut, ya. Dan permisalan Nabi itu ibarat seseorang yang menghalau, ya. Hewan-hewan kecil itu dihalau agar tidak masuk ke dalam api. Itu diibaratkan kita dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu yang menghalau kita, yang menjaga kita agar kita tidak terjerumus ke dalam api tersebut, ke dalam api neraka. Tapi kata Rasul, kalian itu kekeh, ya, pingin mendekat, sampai Rasulullah, aku pegang ujung baju kalian, namun kalian, ya, terlepas dari tanganku. Jadi sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita sebagai umatnya untuk menyelamatkan kita dari api neraka. Yang namanya hewan kecil,
ya, malam-malam ada api menyala mesti akan mendekat, ya, nggak tahu ini panas atau tidak. Banyak mereka yang akhirnya terjerumus ke dalam api neraka. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menyelamatkan kita dari api neraka. Lalu seberapa besar, ya, sayangnya Nabi, cintanya Nabi kepada kita sebagai umatnya? Ya, kalau ditanya seberapa besar cintanya Nabi kepada kita, ini penting harus kita ketahui bersama. Ini sangat penting agar betul-betul kita berbalas cinta, ya, membalas cinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh keyakinan, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sayang kepada umatnya. Beliau tidak sanggup umatnya mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka seberapa besar cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini diungkap di dalam hadis riwayat Muslim dari istri beliau, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Kalau kita ingin tahu berapa besar kecintaan Nabi, ini di hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengunjungi atau berziarah kubur. Anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ata al-maqbarata. Rasulullah berziarah kubur, ya, mendatangi makom para kaum muslimin, para sahabat Nabi yang sudah wafat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Assalamu alaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun." Ini diantara adab orang yang hidup kepada orang yang sudah meninggal. Jadi orang Islam, kita diajarkan Nabi kepada orang yang sudah meninggal saja, kepada muslim yang sudah meninggal ada adabnya. Lewat di kuburannya, ya, itu ada ucapan, ada bahasa. Ya, jangan bahasanya mohon maaf, lumpang lewat nggih, bukan gitu ya. Assalamualaikum Mbah, bukan. Tapi ketika kita melewati kuburan, ya, kita ucapkan doa assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Ya. Assalamualaikum, keselamatan, kesejahteraan kepada kalian wahai kaum mukminin. Dan kami insyaallah akan menyusul kalian. Itu yang diucapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan umpama ada rumah, ya, harus lewat kuburan, ya, tetap sebagai adab kita kepada kaum muslimin yang sudah wafat, kita tetap mempunyai adab, etika, tetap mengucapkan salam. Apalagi kepada orang yang masih hidup, ya. Ucapan salam ini termasuk diantara perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata di hadapan para sahabat-sahabatnya. Beliau bersabda, "Wadidtu anna qad ra'ayna ikhwanana." Rasulullah bersabda, aku sangat ingin ketemu dengan saudara-saudara kita. Ya, para sahabat pada waktu itu kaget. Awalasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukanlah kami ini saudaramu wahai Rasul? Ya, Rasulullah bersabda di hadapan para sahabatnya. Ya, ketika Rasulullah menyampaikan saya ingin ketemu, ya, saya kangen dengan saudara-saudara kita, otomatis para sahabat bertanya, bukankah kami ini saudara-saudaramu wahai Rasul? Maka Rasulullah bersabda, antum ashabi, kalian itu adalah sahabat-sahabatku,
wa ikhwanuna alladzina lam ya'tu ba'd. Ya. Kalian adalah sahabat-sahabatku, akan tetapi saudara-saudara kita itu mereka yang belum tiba waktunya hadir. Ya. Sahabat-sahabat kita itu atau saudara-saudara kita itu adalah mereka yang waktunya belum hadir. Artinya adalah mereka umat setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditegaskan di dalam riwayat yang lain, wa ikhwani alladzina amanu bi walam yarawni. Rasul bersabda, saudara-saudara kita itu adalah mereka siapapun, amanu bi, mereka yang beriman kepadaku, walam yarawni, walaupun mereka belum pernah melihatku. Ya. Ini hadis menunjukkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyatakan rasa kangennya, sudah menyatakan rasa rindu ingin ketemu dengan siapa? Dengan orang-orang yang beriman kepada Nabi, walaupun mereka belum pernah berjumpa dengan siapa? Dengan Nabi. Itu bedanya kita dengan para sahabat. Kalau para sahabat Nabi adalah siapapun, ya, yang beriman kepada Nabi dan pernah berjumpa dengan Nabi, itu semuanya namanya sahabat. Ya. Jadi walaupun berjumpa sekali, ya, walaupun hanya melihat Rasul dari jauh dan beriman kepada Rasul, maka statusnya adalah itulah sahabat. Ya. Walaupun ketemu Rasul setiap hari, ya, tapi dia tidak menyatakan keimanannya, maka gak bisa itu disebut dengan sahabat. Jadi keutamaan sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah karena keimanannya. Ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan keutamaan, ya, keutamaan di luar para sahabat, yaitu adalah orang-orang yang tetap beriman kepada Nabi walaupun belum pernah melihat Nabi, ya, itu disebut dengan siapa? Rasul menyebutnya itu saudara-saudaraku. Ya. Jadi ini adalah umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan kalau kita urut, ya, generasi yang terbaik itu adalah generasi di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hidup dan para sahabatnya. Ya, khairul qurun qarni, sebaik-baiknya generasi adalah generasiku. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian generasi setelah Nabi dan para sahabatnya, yaitu generasi para tabi'in. Jarak mereka masih dekat, ya, masih hangat. Lalu kemudian generasi setelah tabi'ut tabi'in. Setelah tabi'in adalah tabi'u tabi'in. Ya. Yang kita kenal generasi merekalah yang melahirkan peradaban. Lahirnya para ulama. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama dalil yang menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun belum pernah ketemu dengan kita, tapi beliau sudah menyatakan rasa rindu ingin ketemu dengan kita. Berapa besar cintanya Nabi dengan umatnya, ya. Berapa dahsyat cintanya Nabi kepada umatnya, itu diungkap oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Disebutkan di dalam hadis Ibnu Hibban, Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Lamma ra'aitu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam tiba nafsin qultu ya Rasulullah ud'ullaha li." Aisyah berkata, ketika aku melihat suasana hati Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang dalam keadaan bergembira, ya, ketika aku melihat suasana Nabi sedang nyaman,
Qultu ya Rasulullah, maka aku pun berkata, wahai Rasul, ud'ullaha li, wahai Rasul, doakanlah aku. Ya. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk hal yang menguatkan rasa cinta dengan pasangan kita. Nanti ajarkan kepada istri-istri, ya, istri menyampaikan kepada suami. Di antaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama istrinya, ya, ada satu yang jarang kita lakukan, ya, ada sesuatu yang hilang dari kita, yaitu adalah saling mendoakan di depan pasangan kita, ya. Ibunda Aisyah dia berkata, ketika aku melihat Nabi ini sedang dalam keadaan nyaman, senang, ya, Nabi manusiawi. Kadang Nabi dalam keadaan sedih, dalam keadaan senang, dalam keadaan marah. Itulah Nabi manusiawi. Maka istrinya tahu betul kondisi Nabi, kapan senang, kapan saat sedih, bahkan saat marah. Begitupun Nabi, ya, sangat paham betul terhadap kondisi istri-istrinya. Ya, Rasul tahu kalau istrinya sedang marah. Ya. Dari panggilannya sudah beda, ya. Jadi ada panggilan Aisyah secara khusus kepada Nabi ketika dalam kondisi marah, ini wajar. Dan Rasul pun dan Aisyah pun tahu kondisi Nabi. Di dalam hadis ini disebutkan, ketika aku melihat suasana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang dalam keadaan nyaman, maka aku berkata, ya Rasulullah, ud'ullaha li, ya Rasul, doakan aku. Ya, ini salah satu sunnah barangkali yang jarang, ya, untuk kita lakukan adalah saling mendoakan di depan pasangan kita. Ya, jadi seorang istri minta kepada siapa? Suami, ketika suaminya lagi bahagia, lagi senang, awal bulan, gitu ya. Yang diminta, coba sekali-kali itu mintanya jangan minta isi dompet saja. Jangan minta isi ATM. Coba sekali-kali minta apa? Minta doa. Ya, umpamanya bapaknya lagi bongbong, lagi senang gitu ya. Coba ucapkan, Pak, ya, aku minta doa, Masya Allah. Ini akan menguatkan. Bahkan ada buku yang ditulis romantisme di rumah Nabi, Masya Allah. Romantisme di rumah Nabi. Salah satunya menyebutkan hadis ini. Ya, di antara istri-istri Rasul ini Aisyah paling sering minta doa kepada Nabi. Ya, wajar beliau menjadi istri yang banyak meriwayatkan hadis. Ya. Aisyah waktu itu meminta, ya Rasulullah, ud'ullaha li, wahai Rasul, doakan aku. Maka lihat, faqala, maka Rasulullah bersabda, Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dzambiha wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma a'lanat. Rasulullah ketika diminta oleh istrinya doa, Rasulullah tidak nunggu waktu. Ya. Rasulullah langsung mendoakan Aisyah saat itu juga. Tidak mengatakan nanti pas aku sholat. Ya, nanti sajalah. Enggak. Tapi Rasul begitu diminta, saat itu juga Rasul mendoakan Aisyah. Allahumma ighfir li Aisyah, ya Allah ampunilah Aisyah. Ma taqaddama min dzambiha wa ma ta'akhkhar. Ya, dosa yang sudah dilakukan atau dosa yang akan dilakukan. Wa ma asarrat wa ma a'lanat, dosa yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Rasulullah langsung mendoakan istrinya. Ya. Maka disebutkan dalam riwayat, fadhahikat Aisyatu hatta saqata ra'suha fi hijriha minad dhahik. Saking bahagianya istrinya didoakan oleh suami yang paling soleh, yang paling mulia, ya, sampai Ibunda Aisyah saking senangnya sampai kepalanya jatuh di pangkuan. Itu saking gembiranya. Lalu kemudian Rasulullah merespon, faqala, ya, ayasurruki du'ai, wahai Aisyah, apakah doaku tadi membuat engkau senang? Ini respon. Ya.
Ini hubungan suami istri dibangun oleh komunikasi. Komunikasi yang baik. Rasulullah pun ketika melihat Aisyah senang, Rasulullah langsung mengkonfirmasi, kamu senang dengan doaku tadi? Lalu Aisyah pun berkata, wa ma li la yasurruni du'a'uk, wahai Rasul, bagaimana aku enggak senang dengan doamu. Jamaah, ini salah satu yang akan menguatkan hubungan kita dengan istri. Coba sekali-kali saling mendoakan di hadapan. Saya yakin kita akan mendoakan suami mendoakan istri, bapak mendoakan anak, ini pasti. Ya. Tapi berbeda ketika kita mendoakan langsung di hadapannya. Ini beda. Ya. Doa yang kita bacakan langsung di depan istri atau doa yang istri bacakan di depan suami itu berbeda. Melebihi ngasih isi dompet, melebihi kita memberikan sesuatu. Kalau ngasih 100.000 beda, ya, begitu habis duitnya sudah. Tapi ketika doa yang kita ucapkan di depan pasangan kita, itu yang akan menguatkan hubungan. Ya, jadi sekali-kali doakan langsung di depannya. Suami yang mendoakan istrinya, Masya Allah, ya Allah, mudah-mudahan istriku ini menjadi istri yang soleha, ya, tambah taat, tambah rajin. Itu beda, Pak. Ya, dan ini kadang-kadang dianggap sesuatu yang angel gitu ya. Ya. Ujuk-ujuk nanti istrinya mendoakan atau meminta doa apa, minta didoakan gitu ya. Suaminya jangan langsung respon negatif. Anak apa sih? Ya, harap didoakan apa? Bukan. Ya. Ingatlah, ini hubungan Rasul dengan siapa? Dengan istrinya seromantis ini. Ya. Dan ketika minta doa, nggak perlu menunggu. Rasulullah langsung mendoakan istrinya. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang mungkin jarang kita lakukan. Ya, doa kita seringnya sembunyi-sembunyi. Walaupun memang ada keterangan dalil doa seorang muslim bidhahril ghaib itu adalah termasuk doa yang mustajab. Tapi Nabi pun mengajarkan kepada kita mendoakan di depan orangnya langsung, ini pun termasuk di antara keutamaan doa. Ya, contoh yang lain, saat Nabi SAW berkunjung ke rumahnya Ibnu Abbas. Ketika Ibnu Abbas masih kecil, Ummu Sulaim, ibunya Ibnu Abbas, meminta kepada Nabi untuk mendoakan Ibnu Abbas. Maka Rasul pun langsung mendoakan, Allahumma aktsir malahu, ya, Allahumma aktsir malahu wa ilmah. Rasulullah langsung mendoakan siapa? Ibnu Abbas. Ya Allah, perbanyaklah harta dan ilmunya. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini termasuk hal-hal yang kadang-kadang lupa, ya, terluput dari kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, perhatikan di ujung hadis ini, ya. Faqala Rasulullah, faqala sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian setelah Nabi mendoakan Aisyah dan Aisyah begitu senang dengan doanya Nabi, ya, Rasulullah bersabda, wallahi, demi Allah, innaha la du'ai li ummati fi kulli salatin. Di depan istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, itulah doaku yang aku panjatkan untuk umatku fi kulli salatin, dalam setiap salat. Itulah doa yang senantiasa Rasul ucapkan. Rasulullah mendoakan keselamatan, ampunan bagi umatnya, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan setiap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankan ibadah salat. Ya, berbeda dengan kita, umatnya. Kita ini membacakan doa sholawat kepada Nabi kapan, Pak? Ya, dalam solat, ya, karena itu ada bacaan solat. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad, ya.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cintanya Nabi kepada kita ini bukan hanya terlukis di dalam kata-kata, tidak. Tapi dibuktikan dalam keseharian Nabi. Nabi tidak pernah luput mendoakan kita dalam setiap sholatnya. Ya. Bahkan di riwayat yang lain disebutkan doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Bahwasannya setiap nabi dan rasul itu memiliki doa yang mustajab. Ya, itu diantara keutamaan para utusan Allah, mereka memiliki doa yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi Yunus alaihissalam ketika meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah, idzahaba mughadiban, ya, dan menyangka Allah Subhanahu wa taala tidak akan melakukan sesuatu, akhirnya meninggalkan umatnya. Ketika azab Allah mau datang, umatnya juga takut. Mereka mencari-cari Nabi Yunus alaihissalam untuk beriman, ya, tapi Nabi Yunus mutung meninggalkan umatnya. Akhirnya dia menaiki bahtera, ya, kapal. Lalu kapal tersebut atas takdir Allah Subhanahu wa taala, kapal tersebut tidak mau berlayar, tidak bisa berlayar. Atas kepercayaan pada waktu itu mesti, ya, kapal ini gak mau maju karena ada orang yang sial, ya. Akhirnya dibuatlah undian. Nanti siapa yang keluar namanya itu yang harus dibuang ke lautan. Ya, setelah diundi, didata siapa para penumpang nama-namanya, ya, diundi beberapa kali, yang keluar adalah Zunnun, Nabi Yunus alaihissalam. Akhirnya Nabi Yunus dilempar ke lautan, lalu ditangkap oleh ikan besar, ya, masuk ke dalam dasar samudra di tengah kegelapan malam di dalam perut ikan. Mustahil ada orang yang bisa menolong, ada yang menyelamatkan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada Nabi Yunus alaihissalam, ya, memuji Allah, bertasbih kepada Allah, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Ya, ini keutamaan zikir ini di dalam riwayat yang disebutkan, barang siapa yang mengucapkan, membiasakan zikir Zunnun, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan urusannya. Allah akan ganti setiap kesulitan kemudahan. Ya, maka Nabi Yunus alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali dibawa oleh ikan, dimuntahkan di daratan. Setiap nabi memiliki doa yang mustajab. Ya. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Sementara aku, kata Nabi, doaku tadi aku simpan. Ya, semua nabi sudah mereka gunakan doanya. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya. Nabi Musa berdoa kepada Allah, Allah kabulkan semuanya. Tapi Nabi, doa yang Allah berikan yang pasti akan diijabah, ya, pasti dikabulkan, Rasulullah simpan, ya, dan doa tersebut akan Rasulullah gunakan nanti pada hari kiamat, syafa'atan li ummati, sebagai pertolongan untuk siapa? Untuk umatnya. Beda dengan kita. Kalau kita punya doa yang pasti diijabah oleh Allah, kira-kira kita gunakan untuk siapa, Pak? Untuk apa? Ya, pertama kita gunakan pasti untuk pribadi kita, untuk orang-orang terdekat kita. Belum punya apa mesti akan minta, gitu ya. Berbeda dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, doa tersebut Rasulullah tidak gunakan untuk pribadinya, untuk keluarganya. Ya, tapi Rasulullah sebutkan, ya, ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati. Aku gunakan doa tersebut untuk siapa? Untuk umatku. Fahyana ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Dan setiap dari umatku, kata Nabi, mereka pasti akan dapat
apa? Syafaah. Pertolongan. Dengan syarat man mata min ummati, mereka yang meninggal dari umatku, la yusyriku billahi syai'a, mereka yang tidak berbuat syirik. Syarat untuk mendapatkan syafaat Rasul nanti pada hari kiamat adalah tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini diantara kecintaan Nabi kepada umatnya, mendoakan kita setiap waktu sholat. Rasulullah punya satu doa yang pasti dikabulkan, itu pun diperuntukkan untuk siapa? Untuk umatnya. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti pada hari Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di padang mahsyar, ya. Allah bangkitkan kita setelah kematian, ya, disebut dengan yaumul ba'ats, hari berbangkit. Yaumul mahsyar, hari kita dikumpulkan. Allah akan bangkitkan kita dalam keadaan uryanan, telanjang. Dikumpulkan dari umat pertama sampai umat terakhir. Lalu Allah biarkan mereka. Bisa dibayangkan, ya, kita kumpul di satu tempat tapi tidak tahu ini mau kemana, mau bagaimana. Bagaimana gelisahnya, bagaimana khawatir, takut, dan begitu mencekam. Allah kumpulkan dan Allah biarkan. Kalau kumpul bareng ada tujuan mending, Mbak. Jangan kumpul di lapangan mau nonton apa. Tapi begitu kumpul di suatu tempat yang kita tidak tahu ini di mana, mau apa, bagaimana. Itu diantara, ya, peristiwa yang pasti akan dialami oleh setiap kita. Yaumul mahsyar, hari yang begitu mencekam, menakutkan. Akhirnya manusia dalam keadaan takut, khawatir, ya. Mereka mendatangi setiap nabi mereka, mendatangi setiap rasul, mereka berbondong-bondong mendatangi Nabi Adam alaihissalam untuk segera dimintakan pertolongan. Nabi Adam angkat tangan. Aku pernah berbuat dosa, aku pernah melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, aku pernah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam mengatakan, nafsi nafsi, hari ini urusannya masing-masing. Lalu mereka manusia berbondong-bondong menuju nabi berikutnya, mengunjungi Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim pun sama. Semua nabi angkat tangan. Semua nabi mengatakan nafsi nafsi, masing-masing hari ini. Lalu kemudian manusia berbondong-bondong mendatangi nabi terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sujud di bawah arsy dengan sujud yang begitu lama. Inilah doa yang Allah Subhanahu wa taala kabulkan, yang Nabi simpan untuk umatnya. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud dengan waktu yang lama, terdengar, ya, panggilan, ya Muhammad irfa ra'sak sal tu'tahu. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, sal, mintalah, tu'tahu, maka akan dikabulkan, washfa tushaffa, dan silahkan engkau memberikan syafaat. Mintalah syafaat, pasti akan diberikan pertolongan, syafaat. Fa'aqulu, lalu Nabi bersabda, fa'arfa'u ra'si fa'aqul, kata Nabi, lalu aku mengangkat kepalaku dan aku berdoa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi dalam kondisi yang begitu mencekam, ya, doa yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali yang Rasul minta, ummati 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 ya Rabb, umatku wahai Rabb, umatku wahai Rabb, selamatkanlah umatku wahai Rabb. Itu cintanya baginda Nabi, ya. Puncak cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diselamatkan pada hari tersebut. Pada hari yang mencekam, pada hari nanti ditegakkannya mizan, perhitungan amalan-amalan kita ditimbang.
Ya, saat kita menerima catatan amal-amal kita. Ya, saat kita nanti meniti sirat, Nabi SAW meminta kepada Allah agar diselamatkan. Ummati ya Rabb, ummati ya Rabb, ummati ya Rabb. Lalu dikatakan, ya Muhammad, adkhil min ummatika man la hisab alaihim min babil aiman min abwabil jannah. Wahai Muhammad, persilahkanlah masuk sebagian dari umatmu dari arah kanan, dari pintu sebelah kanan dari surga Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti ada sebagian dari umat Nabi yang masuk surga tanpa melalui proses hisab. Ada yang masuk surga tanpa verifikasi. Ya, masuk surga tanpa ditanya. Tidak ada proses audit, langsung masuk surga. Ya, siapa mereka? Mereka adalah yang mempunyai amalan-amalan yang istimewa. Mereka yang memurnikan iman dan tauhid mereka. Ya, maka berdoalah semoga kita termasuk dari bagian umat Rasul yang masuk surga tanpa hisab. Ya, artinya Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni dosa-dosanya. Ya, Allah persilahkan langsung masuk ke dalam surga. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihatlah perjuangan baginda Rasul sampai waktu yang sangat-sangat mencekam, ya. Itulah waktu yang kita paling butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala adalah saat kita sudah gak bisa beramal. Saat kita waktunya perhitungan amal. Ya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tampil, ya, untuk menolong siapa? Umatnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan di antara keutamaan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti, ketika kita nanti akan melewati proses yang begitu panjang. Ya. Hari di akhirat ini berapa? Ya. Perbandingannya dengan hari di dunia, Pak? Satu hari di akhirat ibarat berapa tahun? Berapa tahun? 1000 tahun. Ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari kehidupan akhirat itu adalah seperti 1000 tahun yang kita jalani di dunia. Dan kita nggak pernah mengalami. Ya. Hitungannya bagaimana jarak yang begitu lama. Satu hari akhirat itu bagai perjalanan waktu 1000 tahun di dunia. Kita akan melewati proses yang begitu lama. Di antara keutamaan umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, adalah mereka akan dipersilahkan untuk mendatangi haud, telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam riwayat disebutkan, barang siapa yang meminum dari telaga Nabi tidak akan pernah merasakan haus selama-lamanya. Padahal perjalanan berat, Pak. Ya, sekarang ketika derajat, ya, yang kita rasakan panas mungkin antara 30 saja, 32 ini sudah Masya Allah. Apalagi sampai 40 ini kita udah nggak tahan. Pada hari kiamat nanti matahari akan didekatkan. Bisa dibayangkan matahari begitu dekat, ya, kita mengeluarkan keringat begitu banyak, maka identiknya akan merasakan kehausan yang luar biasa. Ya. Maka di antara keutamaan umat Nabi itu akan mendapatkan jamuan dari Rasulullah SAW. Kita akan mendatangi haud, telaga Nabi SAW. Akan tetapi ternyata tidak semua umat Nabi, tidak semua orang yang mengaku cinta Nabi akan mendapatkan fasilitas tersebut. Bahkan Nabi SAW bersabda, la yaridanna alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifunani. Akan datang satu kaum, ya,
a'rifuhum, aku kenal mereka dan mereka pun kenal kepadaku. Tsumma yuhalu baini wa bainahum, akan tetapi terhalang antara aku dengan mereka. Mereka tidak bisa masuk ke telagaku. Mereka sama sekali tidak bisa meminum di telagaku, kata Nabi. Sampai Rasulullah bersabda, faqulu innahum minni, ya Allah mereka itu adalah umatku. Mereka adalah umatku. Fayuqalu innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang telah mereka perbuat setelah sepeninggalanmu. Engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelahmu. Faqulu, akhirnya Nabi bersabda, suhqan suhqan liman ghayyar ba'di. Ya, Rasulullah bersabda, menjauhlah orang-orang yang mengubah-ngubah agamaku sesudahku. Jadi ada syarat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan meminum dari air telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan satu syarat, kita mencontoh mengikuti jejak Nabi. Jangan justru ada seseorang yang mengatakan cinta kepada siapa? Kepada Nabi, tapi justru amalannya yang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam murka. Ya. Jangan dengan dalih cinta Nabi malah amalnya menjauhkan dari sunnah Nabi. Ya. Jangan sampai mengikuti maulid Nabi berbondong-bondong, ya. Tapi ketika dipanggil waktu sholat masjidnya kosong. Jangan dengan dalih cinta kepada Nabi, ya, malah sunnah-sunnah yang Nabi perintahkan banyak ditinggalkan, ya. Maka hati-hati, ini termasuk yang akan diusir oleh Nabi dari telaga Nabi. Termasuk yang akan diusir oleh Nabi adalah orang-orang yang merubah-rubah, ya, cara ibadah yang sudah Nabi contohkan dirubah, ya. Dan hari ini masya Allah aliran-aliran sesat, ya, dengan dalih, ya, berbagai macam dalih, banyak mereka yang merubah syariat, banyak yang mereka merubah-rubah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara adzannya beda, cara sholatnya berbeda, bacaannya berbeda. Ya, ini khawatir termasuk yang akan diusir dari mana? Telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka setelah kita mengenal begitu besarnya cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, di dunia Rasulullah senantiasa mendoakan kita. Semasa hidupnya tidak pernah luput Nabi setiap sholat mendoakan kita. Rasulullah memiliki doa dan doa pun itu adalah umatnya, ya. Dan pada hari kiamat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Allah agar diberikan syafaat untuk umatnya, ya. Dan Rasulullah pun memiliki fasilitas diberikan telaga untuk umatnya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sepatutnya bahkan kita diperintahkan mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, melebihi kecintaan kita kepada siapapun. Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidaklah sempurna iman di antara kalian sehingga aku lebih ia cintai dari orang tuanya, dari anaknya, wan nasi ajmain, dan seluruh manusia. Ya. Jadi cinta kita kepada Nabi itu melebihi cinta kita kepada siapa? Orang yang paling kita cintai di dunia ini siapa? Orang tua. Cinta kita kepada Nabi di atas itu. Cinta kita kepada anak, masya Allah cinta banget. Tapi cinta kita kepada Rasul di atas itu. Ya. Bahkan disebutkan di antara faidah hadis tadi, faidah yang pertama disebutkan, Qadhi Iyad menyebutkan hadis ini mengumpulkan 3 jenis cinta. Ya. Mengumpulkan 3 jenis cinta.
Di antara cinta itu yang pertama mahabbatu ijlalin wa i'dhamin. Ada cinta karena mengagungkan. Cinta karena penghormatan yang begitu tinggi. Ya, seperti cinta kita kepada orang tua, kamahabbatil walid. Ya, cinta kita kepada orang tua adalah cinta penghormatan, pemuliaan. Wa mahabbatum syafaqah wa rahmah. Yang kedua, cinta karena kasih sayang. Ya, seperti cintanya kita kepada anak-anak kita. Dan ada cinta masyakilah wastihsan. Ya, adalah mencintai kebaikan. Contoh kepada orang lain. Ya. Jadi cinta kepada orang tua, cinta kepada anak, cinta kepada orang lain ini termasuk di antara keutamaan cinta. Wa mahabbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam la budda an takuna fawqa dzalik. Ya. Dan cintanya kita kepada Nabi harus di atas itu semua. Ya. Itu cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faidah yang kedua, ini menunjukkan bahwasanya kita diperintahkan untuk berusaha mendapatkan cinta ini. Ya, cinta yang lebih mengedepankan cinta kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan setiap orang yang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, itu bertingkat. Ya. Baina mustaqillin wa mustaksirin. Ada orang yang cintanya teramat besar kepada Nabi. Ya. Bahkan ada orang yang sampai akan menebus cintanya Nabi dengan harta dan keluarganya untuk bisa berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaliknya ada orang yang sangat-sangat jauh ingat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai mukmin, sebagai muslim, sebagai umat Nabi, kita harus semakin besar, ya, harus semakin meningkat cintanya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang atau faidah yang ketiga, ini menunjukkan hakun Nabi sallallahu alaihi wasallam a'zam wa akid min haqqil walad wal walid wal mal wan nasi ajmain. Hadis ini menunjukkan bahwasannya cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu harus lebih besar. Ya. Harus lebih besar daripada kecintaan kita kepada siapa? Kepada selain, ya, kepada manusia, ya, kepada orang tua, kepada anak. Cintanya Nabi di atas itu semuanya. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sejatinya yang menyelamatkan kita dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Rasul itu yang menarik baju kita, yang tadinya kita kekeh mau masuk ke dalam api neraka, Rasulullah yang menarik. Ya. Orang tua kita belum tentu. Anak kita belum tentu. Ya. Anak kita, orang tua kita, siapapun manusia belum tentu mereka, ya, yang menyelamatkan kita. Tapi Rasul jelas, kita mengikuti petunjuk Rasul pasti akan diselamatkan. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Umar bin Khattab menyatakan kecintaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Umar bin Khattab berkata, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa nafsi." Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah manusia yang paling aku cintai, illa nafsi, kecuali diriku. Umar masih mengatakan dirinya berarti lebih dia cintai daripada Nabi. Masih menempatkan cinta kepada dirinya lebih besar daripada cinta kepada Nabi. Maka Nabi langsung mengkoreksi. Ya, Nabi langsung mengoreksi. Walladzi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Ya, Rasulullah langsung mengoreksi. Bukan begitu wahai Umar. Ya, demi zat yang ada di jiwaku, yang jiwaku di tangannya, ya, sehingga aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Maka Umar berkata, fa innahul an wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi.
Umar langsung mengkoreksi, kalau begitu wahai Rasul, engkau adalah lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Maka Rasul berkata, al-an ya Umar. Ya begitulah Umar. Ya. Jadi cintanya kepada Nabi SAW melebihi segala sesuatu. Ya. Ini yang cinta yang benar kepada siapa? Kepada Nabi. Mari kita mengkoreksi ya kedudukan Nabi di dalam kehidupan kita. Sudahkah kita tempatkan cinta kita kepada Nabi itu melebihi segala sesuatu? Tentunya setelah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan sampai kecintaan kita kepada orang tua, kepada anak mengalahkan kecintaan kita kepada Nabi. Ya. Inilah yang harus kita koreksi, ya. Bukti cinta kepada Nabi apa? Ya. Buktinya cinta kita kepada Nabi, ya, harus benar-benar kita tunjukkan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tolak ukur kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan pada semangat memperbanyak amalan tanpa mengikuti rambu-rambu syariat, tetapi terletak pada kesungguhan dalam mengikuti petunjuk dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan hanya semangat ibadahnya, tapi yang lebih penting adalah kita sudahkah mengikuti rambu-rambu, ya, mengikuti syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita ini tidak akan ditanya, ya, kita tidak akan ditanya menyelisihi orang lain. Kita berselisih beda pendapat dengan orang sekampung, Allah tidak akan tanya. Ya, kita berselisih dengan orang satu kecamatan, kita tidak akan ditanya. Kita berbeda dengan orang satu kecamatan, satu kabupaten, bahkan satu negara, kita berselisih berbeda pendapat, kita tidak akan ditanya. Tapi kita akan ditanya ketika berselisih dengan satu orang. Dengan siapa? Dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita berbeda dengan Nabi, itu yang akan dipertanggungjawabkan. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini diantara bukti kecintaan kita kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka paling tidak ada 8 tanda cinta kita kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak akan saya sampaikan secara umum ya semuanya. Yang pertama adalah mengenal Nabi. Ya. Cara kita mencintai Nabi tidak mungkin kalau kita tidak kenal. Ya, orang yang tidak kenal, yang tidak tahu, sulit untuk mencintai. Ya, kenapa di dalam hati kita masih ada perasaan, ya, kepada Nabi? Kadang-kadang ingatnya mungkin hanya 1 minggu sekali hari Jumat baru baca sholawat. Ya, pada di antara bacaan zikir pagi sore ada bacaan sholawat kepada Nabi, memperbanyak sholawat kepada Nabi. Ya, kenapa belum tumbuh? Karena kita belum mengenal dekat. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, minimal yang pertama kita mengenal tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah untuk kita. Ya. Perumpamaan tadi, Rasulullah diutus di tengah-tengah kita, di tengah umat manusia. Berikutnya mengenal apa yang menjadi kewajiban Nabi terhadap, ya, kewajiban kita terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada 3 perkara yang penting jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, Rasul itu adalah yang membawa perintah Allah untuk kita lakukan. Rasulullah membawa larangan Allah untuk kita jauhi. Rasulullah membawa berita dari Allah untuk kita benarkan dan membawa tata cara ibadah kepada Allah supaya kita beribadah kepada Allah dengan cara yang tepat, dengan cara tersebut. Ya, itu cara kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian kita juga harus sering membuka sirah, ya, perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita buka sirahnya,
Ada sirah, ada sarirah, ada surah. Ya, surah Nabi bagaimana? Tentang Nabi, sosok Nabi. Kita bisa buka Syama'il Muhammadiyah, ya, menjelaskan tentang bagaimana Nabi, bagaimana cara jalannya Nabi, bagaimana Nabi itu dijelaskan. Ya, sirahnya Nabi, perjalanan hidupnya Nabi, sarirah Nabi, ya, ibadah khususnya, bagaimana apa yang menjadi cinta Nabi. Harus kita pelajari jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah, dan sesungguhnya barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya dia telah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dengan memperingati, ya, Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Rabiul Awal ini, kita sama-sama mengenang kembali untuk meningkatkan rasa rindu kita, cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan memperbaiki ibadah-ibadah kita, mengkaji kembali sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita berusaha untuk berada di jalan, ya, yang telah ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya. Dengan satu semangat, mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat insyaallah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.